Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, saya ucapkan jazakumullah khairan kasiran karena seluruh kelompok yang bertugas hari ini telah menunaikan kewajibannya. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan sudah ditanggapi oleh kelompok yang bertugas, insyaallah sudah mewakili dan menjawab dari apa yang ditanyakan gitu ya. Boleh disimak juga oleh teman-teman yang lain karena inti atau isi dari diskusi yang dilontarkan oleh teman-teman itu juga sangat penting gitu ya, di samping dengan apa yang telah dipresentasikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Baik, saya menambahi sedikit tentang pokok-pokok akhlak gitu ya. Bab atau subbabnya sudah dimasukkan oleh teman-teman kita dari kelompok 1 dan kelompok 2, dari pengertian, ruang lingkup, sumber, urgensi, dan ciri-cirinya. Definisinya sudah dijelaskan juga oleh teman-teman kita. Intinya secara bahasa, kalau kita ngomongin akhlak ya, hubungannya dengan budi pekerti, tingkah laku, perangai, tabiat gitu ya. Karena memang ini seakar dengan kata kholik gitu ya, dimana artinya adalah yang maha menciptakan gitu. Nah, yang diciptakan itu disebut dengan makhluk ya, kita manusia, lautan, gunung, hewan, batu, langit, dan segala apa yang diciptakan oleh Allah disebut makhluk. Maka produk dari makhluk ini ya, terlebih adalah manusia, disebutnya adalah akhlak gitu. Maka akhlak yang sesuai adalah yang exactly seperti diinginkan oleh sang kholik begitu. Akhlak yang benar adalah suatu perilaku yang dikehendaki oleh Allah gitu. Kalau Allah mensyariatkan hal tersebut, menganjurkan hal tersebut, dan kita melakukan, yaitu berarti akhlak yang baik. Allah melarang hal tersebut, kemudian kita menjauhinya, maka itu adalah akhlak yang betul begitu ya. Nah, secara istilah akhlak ini titik beratnya adalah tingkah laku yang keluar secara spontan, jadi nggak pikir panjang, bahkan mungkin tanpa berpikir pun dia akan spontan melakukan hal tersebut begitu ya. Maka ketika bisa kita raba dalam diri kita sendiri, kalau kita melakukan suatu kebaikan mungkin ya, tapi sebelumnya kita benar-benar pikir panjang akan kebaikan tersebut, maka sebenarnya itu belum jadi akhlak kita gitu ya. Nah, hubungannya dengan perkataan yang tadi, bagaimana kemudian apakah akhlak itu bisa ditingkatkan atau dibiasakan? Bisa banget. Bisa banget. Inilah yang kemudian membedakan antara akhlak dan adab itu. Akhlak itu dia sudah mendarah daging gitu ya, udah sangat menjiwai sifat tersebut. Sedangkan adab ini adalah proses menuju diri kita menjadikan sikap tersebut menjadi akhlak gitu ya. Jadi kita belajarnya adalah belajar adab begitu ya. Nah, jadi ketika kita memaksakan diri kita untuk melakukan adab-adab gitu ya, adab dengan orang tua seperti ini, dengan tamu seperti ini, dengan tetangga seperti ini, adab masuk kamar mandi seperti ini, dengan hewan seperti ini. Nah, ketika kita membiasakan gitu ya, kita belajar, oh ternyata adab orang tua itu harus berkata lemah lembut, oh tidak boleh berkata yang keras dengan mereka, oh harus mengikuti seluruh anjuran-anjuran yang positif dari mereka gitu ya. Nah, kita tahu, kemudian kita yang kemarin belum begitu, kemudian kita biasakan, nah itu lama-lama akan menjadi akhlak. Akhirnya yang kemarin gak ada jadi ada, itu kan suatu peningkatan begitu ya. Berikutnya, nah itu tadi sekilas perbedaan antara akhlak dan adab. Tapi ada memang istilah-istilah lain yang hampir mirip dengan makna daripada akhlak gitu ya. Di selain adab ada
istilah etika, ada istilah moral, ada tabiat, ada watak. Nah itu semuanya hampir sama gitu, tapi sebenarnya mereka punya makna spesifik sendiri-sendiri gitu ya. Yang membedakan antara akhlak, etika, dan moral adalah dasarnya gitu. Nah makanya kenapa kita tingkatan kita, target kita adalah akhlak mulia, karena dasar daripada akhlak ini udah yang paling komprehensif, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kalau etika itu dasarnya akal pikiran, dimana akal satu orang dengan orang yang lain itu bisa lain-lain. Begitu juga dengan moral, yang dasarnya adalah kebiasaan masyarakat dengan berbagai, apalagi kita di Indonesia dengan berbagai budaya, adat istiadat, itu udah sangat plural sekali, udah beragam sekali gitu ya. Kebiasaan masyarakat bisa jadi di masyarakat ini tuh adalah suatu kebiasaan lumrah, wajar. Di masyarakat yang lain mereka takjub gitu ya, atau malah mungkin aneh, atau malah mungkin di tempat mereka itu merupakan sesuatu yang tabu. Nah akhirnya beda antara moral, dasar moral daripada orang di provinsi sini dengan orang di provinsi yang lainnya. Maka target kita adalah akhlak ya, akhlak yang mulia, karena dasarnya Al-Quran dan Sunnah, di mana Al-Quran dan Sunnah itu adalah pedoman bagi umat Islam, dan Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, menjadi rahmat, menjadi kebaikan, menjadi rahmat, menjadi suatu bentuk kasih sayang lil alamin, bukan hanya untuk muslim, kaum muslim itu sendiri, tapi juga manusia yang non muslim juga mendapatkan rahmat dari agama Islam ya. Begitu juga dengan makhluk-makhluk yang lain yang notabene bukan manusia, semuanya mendapat rahmat daripada kebaikan ajaran agama Islam gitu. Dan sebagai bukti bahwa di dalam Al-Quran itu betul-betul ada syariat tentang akhlak, di dalam hadis juga banyak sekali syariat tentang akhlak ya. Ini beberapa contohnya ya, ada di sini. Semua ini dari Quran surat Al-Baqarah ya, ada dikatakan waqulu linnasi husna, dan bicaralah pada manusia perkataan yang baik, begitu ya. Nah, ini adalah akhlak gitu. Kita disuruh bicara dengan siapapun, kita berbicara itu perkataan yang baik aja ya. Allah kasih kita satu mulut ini tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dia memilih antara dua hal ya, berkata yang baik atau yang buruk gitu. Sedangkan tidak ada pilihan ya, tidak ada pilihan, kita disuruh hanya berkata yang baik aja, nggak disuruh milih kita gitu ya, nggak disuruh milih. Maka jangan sampai kemudian perkataan-perkataan yang kotor keluar dari mulut kita, nanti jadinya kita kufur gitu ya. Kalau kita kufur, maka kemudian berikutnya adalah azab yang pedih begitu. Jadi coba dicerna perkataan-perkataan apa gitu ya, apakah selama ini aku berkata itu sudah baik begitu, walaupun ini suatu candaan, itu juga tetap harus dengan kosakata yang baik gitu ya. Nah, sekarang ini yang mungkin saya agak kurang nyaman itu dengan istilah-istilah yang yang kotor gitu ya. Tapi bagi lingkungan tersebut gitu ya, saya sebutnya lingkungan kalian lah ya, mahasiswa gitu ya, itu menjadi sesuatu yang kayak kata-kata biasa gitu ya. Padahal saya mendengar saja itu rasanya ya Allah, nggak enak di telinga, nggak enak di hati, nggak enak di kepikiran jadinya gitu ya. Mohon maaf saya mencontohkan aja ya, kayak kalian bilang anjir, kayak kalian bilang ya semacam-macam itulah. Itu saya udah nggak nyaman banget gitu ya, karena tahu itu tuh maksudnya apa, berasal dari kata dasar apa, tahu. Dan maksud dari perkataan tersebut adalah bukan menyebut objek asalnya, bukan menyebut objek aslinya gitu, tapi ya emang untuk kosakata ejekan atau kosakata seperti itulah gitu ya. Jangan sampai kemudian
mulut kita ini lebih terbiasa untuk mengucapkan dan lebih spontan mengucapkan hal-hal yang seperti itu daripada hal-hal yang sifatnya baik. Naudzubillah min dzalik. Maka disaring lagi, yuk diintrospeksi lagi ya. Dan juga masih banyak ayat-ayat tentang akhlak yang lain gitu ya. Nah, kalau di sunnah juga ada ya. Nah, kemarin sudah saya jelaskan bahwa di sunnah Rasulullah pertama kali diutus gitu ya, beliau bersabda, innama bu'istu liutammima makarimah akhlak, ya, tidak sekali-sekali saya itu diutus oleh Allah kecuali hanya untuk menyempurnakan akhlak. Misi awalnya adalah menyempurnakan akhlak. Nah, ini peran seseorang dengan pengembangan akhlak di dalam dirinya tuh apa? Yang terpenting adalah bagi dirinya sendiri dulu ya. Peran itu akan berpengaruh besar terhadap dirinya sendiri ya. Mungkin kalau orang kemudian menilainya kalau udah berakhlak itu inner beauty-nya tuh muncul gitu ya kan. Nah, kalau udah orang punya inner beauty itu yang keluar dari dirinya tuh positive vibe ya toh. Nah, kalau sudah menyebarkan positive vibe, maka yang terpengaruh adalah orang-orang di sekitarnya gitu. Walaupun mungkin dia nggak punya power atau nggak punya niat untuk mempengaruhi orang-orang sekitarnya biar ikut baik, tapi melihat dia aja orang-orang itu kemudian sungkan untuk kemudian berbuat tidak baik gitu. Itu adalah power daripada akhlak gitu ya. Jadi seorang ibu yang kemudian betul-betul memperbaiki dirinya, memperbaiki akhlaknya gitu ya. Nah, kemudian yang keluar dari dalam dirinya adalah hal-hal yang positif, maka anaknya tanpa dia harus nak belajar, nak ngaji, nak tidur baca doa dulu gitu ya, itu udah akan seolah-olah otomatis mengikuti kebaikan-kebaikan tersebut gitu ya. Kalau anaknya sudah bagus, suaminya sudah bagus, maka dimanapun anak ini berada, dimanapun suaminya berada juga akan membawa vibe yang serupa, membawa pengaruh yang serupa gitu ya. Dari mulai seorang ibu ya yang menata akhlaknya berpengaruh untuk keluarganya menjadi keluarga yang positif, keluarganya mencar kemana-mana, lingkungan daripada anak-anaknya ini juga nanti positif, lingkungan daripada kerja suaminya juga positif, akhirnya membentuk banyak sekali lingkungan positif begitu. Sehingga akhirnya Rasulullah dengan misi akhlaknya ini bisa membawa Islam ke seluruh penjuru dunia. Itu dari misi pertamanya, yaitu akhlak begitu ya. Maka dikatakan karena khuluquhu Al-Quran, bahwasanya akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran, karena sesuai semua apa yang beliau lakukan itu dengan apa yang disyariatkan Allah di dalam Al-Quran gitu. Kita bisa kemudian mencontoh bagaimana kita membiasakan akhlak yang baik. Kita contoh Rasulullah, kita sering baca sirah-sirahnya atau sejarah-sejarah kehidupan Rasulullah, kita kenali Rasulullah ya. Karena kehidupan Rasulullah itu sama seperti kita, beliau manusia biasa mengalami seharinya 24 jam, beliau tidur, beraktivitas, tidur lagi, sehingga kita dengan kegiatan yang serupa itu bisa niru plek apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bangun tidur, kemudian kita berdoa, ketika bangun kemudian kita cuci tangan dulu ya toh. Habis gitu nanti mau masuk kamar mandi, kita pakai kaki kiri dulu, terus jangan lupa baca doa. Nanti di kamar mandi segera diselesaikan hajatnya, nggak usah nyanyi-nyanyi, nggak usah ngobrol-ngobrol gitu ya, hemat air di dalamnya gitu ya. Nah, itu semuanya adalah sunnah sehingga semuanya bermuatan pahala. Itu baru dari bangun pagi sampai kamar mandi, tapi sudah banyak sekali sunnah yang bisa kita tiru ya. Makanya kalau kita kemudian meniru Rasulullah dari bangun tidur sampai tidur lagi, Masya Allah ya, bobot daripada kehidupan kita ini sangat berat gitu, berkualitas banget gitu ya. Kalau kita sudah berkualitas di mata Allah, jangan ragu, di mata manusia itu diangkat derajatnya sama Allah gitu ya. Maka kemudian Rasulullah juga bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, sebaik-baik imannya seseorang itu yang paling baik akhlaknya gitu ya. Nanti di akhirat ya, di
kelompokkan sama Allah. Yuk yang orang-orang beriman di sebelah sini. Nah, kita berada dimasukkan Allah dalam kelompok orang beriman aja udah seneng banget rasanya. Ternyata dari kelompok beriman itu masih disaring lagi yang paling baik imannya, gitu ya. Kalau akhlak kita bagus, maka kita akan disaring lagi jadi orang-orang yang imannya paling bagus. Masya Allah. Masya Allah, begitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. PPT berikutnya kalian baca sendiri ciri akhlak dalam Islam. Berikutnya ini ruang lingkup akhlak kurang lebih yang kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya, gitu ya. Silahkan dilanjutkan. Pembahasan berikutnya adalah akhlak terhadap Allah oleh kelompok 3 dan 4 ya. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Selamat berpuasa. Semoga puasa kita benar-benar diterima, kita dapat ampunan dan menjadi sosok yang bertakwa seperti yang ditujuankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Barakallahu fikum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.